Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisentania Zahra dengan NIM 134240855 akan mempresentasikan mengenai analisis dan pengaruh durasi tidur terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa Teknik Industri ITB saat pembelajaran tatap muka di kelas. Tidur merupakan kebutuhan biologis yang sangat penting bagi manusia karena berperan dalam pemulihan fisik dan kestabilan fungsi otak. Tidur mempengaruhi kemampuan kognitif seperti memori, fokus, kecepatan berpikir, dan pengambilan keputusan. Namun, banyak mahasiswa TI ITB mengalami gangguan pola tidur. Penyebabnya karena beban tugas yang padat, tekanan akademik, serta penggunaan gawai hingga larut malam. Kondisi ini berdampak pada penurunan konsentrasi di kelas, kesulitan memahami materi, serta menurunnya partisipasi dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana distribusi durasi tidur mahasiswa TI-ITB? Yang kedua, bagaimana tingkat konsentrasi mahasiswa saat kuliah tatap muka? Yang ketiga, apakah durasi tidur berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi? Dan yang terakhir merupakan faktor apa saja yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan durasi tidur mahasiswa TI-ITB. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat konsentrasi mahasiswa. Yang ketiga, menganalisis pengaruh durasi tidur terhadap konsentrasi. Dan yang terakhir merupakan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kualitas tidur mahasiswa. Ada 7 ruang lingkup kajian, diantaranya adalah tidur dan fungsi kognitif, durasi tidur mahasiswa, tingkat konsentrasi di kelas, membandingkan durasi tidur dengan konsentrasi, stres akademik, jadwal kuliah, serta gaya hidup mahasiswa. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi lapangan, serta penyebaran kuesioner. Setelah mengetahui latar belakang dan tujuan dari penelitian ini, selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama adalah tidur dan fungsi otak. Tidur berfungsi untuk pemulihan fisik, konsolidasi memori, regulasi emosi, dan pemrosesan informasi. Kurang tidur dapat mengganggu kerja korteks prefrontal sehingga menurunkan fokus dan kemampuan berpikir. Yang kedua adalah kualitas dan durasi tidur. Mahasiswa sering mengalami tidur yang kurang dari standar sehat, 7-9 jam akibat stres dan kebiasaan belajar malam hari. Kualitas tidur yang buruk berdampak langsung pada kesalahan mental dan penurunan kinerja kognitif. Yang ketiga adalah konsentrasi dan fungsi kognitif. Konsentrasi merupakan kemampuan memusatkan perhatian. Kurang tidur dapat membuat atensi tidak stabil, sehingga meningkatkan kesalahan dalam belajar. Lalu, ada hubungan tidur dengan konsentrasi belajar, yang menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kualitas tidur yang buruk menunjukkan performa lebih rendah pada tugas yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Yang terakhir adalah dampak tidur terhadap performa akademik. Mahasiswa yang memiliki pola tidur yang tidak teratur cenderung memperoleh nilai akademik lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki pola tidur sehat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil kuesioner yang telah disebar. Untuk rata-rata durasi tidur, secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan kecenderungan kurang tidur yang cukup signifikan pada responden, sehingga dapat menjadi perhatian penting untuk evaluasi gaya hidup, beban aktivitas, maupun manajemen waktu sehari-hari. Terbukti bahwa 60,7% responden hanya tidur selama 4-5 jam perharinya. Selanjutnya, untuk jam tidur mahasiswa, 55,7% responden tidur setelah pukul 12 malam. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden cenderung memiliki jadwal tidur yang tidak ideal, yang berpotensi dan juga berkontribusi terhadap durasi tidur yang lebih pendek dan kualitas istirahat yang kurang optimal.
Selanjutnya, untuk kualitas tidur mahasiswa, tidak terdapat responden yang merasa kualitas tidurnya benar-benar baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum, responden belum merasakan kepuasan terhadap kualitas tidur mereka. Temuan ini sejalan dengan pola durasi tidur yang relatif pendek dan kebiasaan tidur larut malam, sehingga menunjukkan adanya permasalahan kualitas istirahat yang cukup signifikan di kalangan responden. Lalu, untuk frekuensi mahasiswa yang sulit konsentrasi saat kuliah, hasil ini mengindikasikan bahwa permasalahan konsentrasi merupakan kondisi yang cukup umum dialami mahasiswa, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti kualitas dan pola tidur, sehingga dapat berdampak pada kemampuan fokus dan efektivitas proses belajar selama perkuliahan. Selanjutnya, untuk tingkat konsentrasi mahasiswa, hanya sebagian kecil responden yang menilai konsentrasinya sangat kurang, serta tidak terdapat responden yang menilai konsentrasinya sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa kemampuan fokus mereka belum maksimal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh pola tidur dan kebiasaan sehari-hari selama menjalani aktivitas perkuliahan. Untuk frekuensi mahasiswa mengalami konsentrasi turun, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan tidak ada perubahan, serta tidak terdapat responden yang menyatakan tidak tahu. Hasil ini menunjukkan bahwa kurang tidur jelas memiliki pengaruh yang cukup terhadap kemampuan konsentrasi mahasiswa, sehingga kondisi tidur menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung fokus dan proses pembelajaran di kelas. Lalu, untuk frekuensi penggunaan gawai, terdapat 60,7% mahasiswa yang menggunakan gawai sebelum tidur. Pola ini mengindikasikan adanya paparan blue light yang dapat menghambat sekresi melatonin, sehingga secara langsung memengaruhi kecepatan transisi menuju fase tidur dalam atau deep sleep. Kebiasaan ini menjadi faktor eksternal dominan yang berkontribusi pada pergeseran waktu tidur mahasiswa TITB. Lalu, untuk beban akademik mahasiswa, 50,8% mahasiswa merasa bahwa beban akademiknya berat. Tekanan dari tugas teknis, praktikum, dan tenggat waktu yang padat menciptakan korelasi langsung terhadap durasi tidur yang tidak ideal. Persepsi beban yang berat ini seringkali memicu fenomena revenge bedtime procrastination, di mana mahasiswa mengorbankan waktu tidur untuk mencari hiburan sebagai kompensasi atas tekanan stres yang dialami sepanjang hari. Selanjutnya, berdasarkan pendapat para responden, pengaruh pola tidur secara umum dipengaruhi oleh manajemen waktu, lingkungan sosial, dan kecemasan akademik. Sedangkan saran untuk pola tidur terbagi menjadi saran individu dan juga sistemik. Untuk individu, berupa peningkatan manajemen waktu dan pembatasan penggunaan gawai sebelum tidur, sedangkan untuk sistemik, merupakan penyelarasan jadwal tugas untuk mencegah penumpukan tenggat waktu. Perbaikan pola tidur memerlukan kolaborasi mahasiswa dan kebijakan akademik. Ada pula hasil observasi yang menunjukkan pengaruh jadwal kuliah terhadap konsentrasi. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, pada saat kuliah pagi, kehadiran mahasiswa cenderung lebih rendah, mengantuk, dan partisipasi kelas yang sangat minim. Saat kuliah siang, kehadiran lebih tinggi, mahasiswa lebih aktif, responsif, dan terlibat dalam diskusi. Perbedaan ini berkaitan dengan pola tidur yang tidak ideal, sehingga jadwal kuliah memengaruhi konsentrasi dan performa belajar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa durasi tidur mahasiswa TITB belum ideal. Yang kedua, konsentrasi mahasiswa berada pada kategori cukup hingga kurang. Yang ketiga, durasi tidur berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Dan yang terakhir, faktor eksternal memperkuat dampak kurang tidur terhadap konsentrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.